Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syi'aran min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul fadilati wal mu'jizati wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi adharahu li atmami akhlaqil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Sahabat Naqoi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum pada kesempatan hari ini mengambil sebuah topik yang merupakan bagian dari intisari dalam sebuah buku Awareness of Ramadan yang dikarang oleh guru kita, yaitu Coach Naqoi, yang banyak memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Bertema topik hari ini yaitu jiwa yang tak tersadarkan. Buku ini sangat tertarik untuk kita kupas lebih mendalam walaupun dalam waktu kurun yang relatif singkat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul azizul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat itu mengupas tentang peristiwa keluarnya an-nafs yang ditafsirkan oleh para ulama adalah ruh manusia yang keluar dari jasad yang hancur ini. Sahabat Naqoi yang berbahagia, dalam kehidupan kita bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur penting sehingga membentuk sebuah kepribadian manusia. Yang pertama adalah unsur jasad yang kita kenal dengan jasmani, dan yang kedua adalah unsur rohani. Jadi bergabungnya antara jasad dengan rohani yang kemudian melahirkan sebuah nafsu di dalam pribadi manusia. Terkadang kita lebih banyak mengkonsumsi untuk kelangsungan hidup jasmani. Kadang-kadang kita melupakan begitu pentingnya rohani yang butuh suplai konsumsi makanan yang layak untuk kelangsungan hidup jasmani, kehidupan rohani kita agar tetap langgeng dan bisa hidup dan mewujudkan sebuah tatanan manusia di atas rata-rata. Hadirin sahabat Naqoi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Awareness of Ramadan, yaitu jiwa yang tersadarkan, ada sebuah kisah inspirasi buat kita semua agar menjadi sebuah renungan dalam kehidupan. Bahwa ada seorang suami memiliki istri 4. Suatu ketika suami ini dipanggil oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Sebelum dipanggil oleh malaikat Israel dicabut nyawa, atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel berdialog, berkomunikasi dengan suami ini. Kamu orang baik, maka adakah di antara istri-istrimu yang akan diajak untuk menemani kamu menemui Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya setelah melakukan proses perenungan, dipilihlah istri yang keempat, yang paling muda, yang cantik, yang menjadi sebuah kebanggaan suami itu. Begitu ditanya, wahai adinda, maukah engkau aku ajak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian? Dengan nada yang marah, sang istri yang keempat ini menjawab, saya tidak mau
untuk bersama mendampingi engkau menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian suami ini kemudian merenung dan kemudian mengajak istri yang ketiga. Istri yang ketiga kemudian ditanya, "Wahai Dinda, maukah engkau untuk bersamaku menjemput kematian?" Istri yang ketiga dengan penuh agak pelan dia menjawab, "Wahai Kakanda, aku hanya mengantarkanmu hanya sampai depan pintu rumah." Kemudian karena gagal membawa istri ketiganya menuju pintu gerbang kematian, sang suami kemudian menemui istri keduanya. "Wahai Adinda, maukah engkau menemani aku untuk menemui kematian?" Sang istri kedua menjawab, "Wahai Kakandaku, saya mau untuk mengikuti engkau, tetapi saya hanya akan mengantarkanmu sampai di atas pusara kuburan." Ternyata masih gagal, akhirnya menemui istri pertama yang biasa-biasa saja, yang mungkin dibandingkan dengan kecantikan dengan istri-istri yang lain jauh berbeda. Tetapi begitu ditanya oleh suaminya yang tercinta untuk menemani menuju sebuah kematian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, istri yang pertama ini dengan penuh santun dan penuh rasa kasih sayang kepada suaminya, dia siap dan rela untuk menemui bersama suaminya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nakoi yang berbahagia, ilustrasi kehidupan dari kisah tadi ada makna yang sangat menarik untuk kita ungkapkan. Suami bagaikan seperti kehidupan kita. Istri yang keempat bagaikan seperti harta. Istri yang ketiga bagaikan seperti keluarga kita. Istri yang kedua bagaikan seperti raga ataupun tubuh yang kita miliki ini. Dan istri yang pertama adalah roh atau nafas dalam kehidupan kita. Nah, tentunya dari kelompok-kelompok itu yang kita kupas pada kesempatan kali ini adalah banyak orang yang tidak tersadarkan tentang nafsu yang berada di dalam jiwa, hati, sanubari seseorang, di dalam rohani kita. Terlalu banyaknya orang memikirkan jasmani dan kemudian tidak tersadarkan memikirkan tentang rohaninya. Maka dalam momentum Ramadan 1446 Hijriah ini dapat kita jadikan sebagai iktibar untuk merenungkan kembali hakikatnya jati diri kita adalah yang tercipta gabungan antara jasad dengan rohani, dan dengan kemudian kita bisa untuk memperhatikan keduanya, terlebih adalah rohani kita. Karena jasad di saat kita meninggal dunia, jasad ini akan hancur bergabung dengan bersama tanah. Sementara rohani akan kembali ke zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohani yang terkotori dengan perbuatan-perbuatan dosa yang maksiat menyebabkan rohani itu menjadi rusak dan tidak baik. Sementara dia akan kembali menuju Allah dengan kondisi roh atau nafas yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 tadi dalam keadaan tidak baik ataupun dalam keadaan kotor. Maukah kita, jiwa kita, rohani kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak baik? Maka dalam rangka Ramadan ini dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan nafsu kita, rohani kita dengan melakukan berbagai macam amal soleh. Inilah yang menjadi alat pembersih untuk tazkiyatun nafs. Ramadan kali ini mudah-mudahan mampu untuk membersihkan kita, membentuk jiwa kita, la'allakum tatakun, menjadi manusia di atas rata-rata. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat Nakoi yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mengambil sebuah pembelajaran untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, bersih hati sanubari kita. Terima kasih. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.